teman-teman, jadi setelah kita mengerjakan tes intelijensi sebelumnya, di sini selanjutnya kita akan masuk ke tes yang kedua. Jadi tes ini tuh namanya adalah tes bakat. Jadi nanti ada 5 buku yang akan dikerjakan. Nah, saya akan membagikan secara bertahap dan pastikan teman-teman mengerjakan sesuai dengan instruksi saya. Pertama-tama saya akan membagikan lembar jawaban terlebih dahulu. Dan teman-teman silahkan bisa untuk mengisi identitasnya masing-masing. Silahkan bisa diisi identitasnya masing-masing. Apakah sudah semua? Sudah. Dipastikan semuanya sudah terisi identitasnya ya secara lengkap. Karena nanti kita akan mulai di jam yang sama, teman-teman. Nah, setelah ini saya akan bagikan buku tesnya dan diharapkan teman-teman jangan buka terlebih dahulu sebelum saya beri instruksi ya. Baik, Pak. Hai, Pak. Nah teman, silahkan dicek semua, dipastikan sampul dengan tes kemampuan skolastik. Jika ada yang tidak sesuai, bisa angkat tangan dan saya akan memberikan buku tes yang sesuai. Apakah sampulnya sudah sesuai? Sudah. Oke. Jika sudah sesuai, silahkan semuanya bisa membuka halaman pertama. Oke, jadi saya akan bacakan terkait petunjuk umum tes kemampuan skolastik. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Yang kedua, jangan buka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian 1, tes kemampuan berpikir verbal, dan bagian 2, tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali Anda buat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes Anda ini tetap bersih. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban sendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati untuk tes berikutnya dan bekerjalah lebih baik lagi. Oke, jadi untuk tes kali ini yang bagian pertama akan diberi waktu 25 menit ya teman-teman. Silakan bisa dibuka halaman berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait petunjuk cara mengerjakan. Setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah untuk melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat sehingga jika kata pertama dan kata terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih itu. Contoh pertama, bisa dilihat teman-teman, kalimat tidak lengkap, titik berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan
titik. Pasangan katanya apa? Ya, jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D, minum nasi. Sehingga kalimat itu berbunyi minum berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D di lembar jawaban sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya teman-teman. Jadi silang pada huruf D. Kemudian pada contoh kedua, kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Untuk pasangan katanya apa? Ya, jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata B, makan siang pagi hari. Sehingga kalimat itu berbunyi makan siang berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Berilah tanda silang pada huruf B dan lembar jawaban sebagai berikut. Contoh ketiga, kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Pasangan katanya? Ya, betul. Jawaban untuk soal itu adalah pasangan kata pertama dan dua. Sehingga kalimat itu berbunyi pertama berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan dua. Berilah tanda silang pada huruf dia dalam lembar jawaban sebagai berikut. Jadi dalam tes ini ada 50 soal. Untuk mengerjakannya nanti disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Untuk pengerjaan akan saya mulai sekarang. Pekerjaan saya silakan diletakkan alat tulisnya masing-masing. Akan saya ambil tuh lembar jawabannya dan akan saya berikan lembar jawaban yang baru ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya saya akan bagikan lembar jawaban yaitu tes berpikir numerikal ya teman-teman. Untuk lembar jawabannya bisa ditulis identitasnya masing-masing dengan lengkap ya teman-teman, sesuai dengan identitas masing-masing kalian. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, untuk selanjutnya bisa membuka pada bagian berpikir numerikal ya. Saya akan bacakan bagian petunjuk cara mengerjakan pada halaman 13. Petunjuk cara mengerjakan. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu di antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari antara 4 pilihan jawaban pertama A, B, C, dan D, pilihlah E sebagai jawaban pilihan Anda. Pilihan E yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satu pun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Oke, buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecilah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Bisa dilihat pada contoh 1 teman-teman soalnya.
Jumlahkan 13 ditambah 12. Jawabannya berapa? B. Iya, betul. Jawaban untuk soal itu adalah pilihan jawaban B, yaitu 25. Jadi berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban sebagai berikut. Bisa disilang untuk huruf B-nya, teman-teman. Oke, kemudian bisa dicek pada contoh soal kedua. Kurangkanlah 30 dikurangi 20. Pilihan jawabannya berapa? B. Ya, jawaban yang betul untuk soal itu dari antara 4 pilihan jawaban pertama tidak ada satupun. Jadi pilihan-pilihan jawaban A, B, C, dan D semuanya itu salah. Karena itu berilah tanda silang pada huruf E, semuanya salah dan lembar jawaban sebagai berikut. Jadi bisa disilang pada huruf E ya teman-teman. Ingatlah, tiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1,5 dan 1/2/4, maka yang betul 1,5. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah cepat dan seteliti mungkin. Untuk pengerjaan akan saya mulai sekarang. Oke, pengerjaan selesai. Silakan letakkan akun kalian masing-masing. Silakan mengambil buku soal dan juga lembar jawabannya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk tes yang kedua ya teman-teman, yaitu tes berpikir abstrak. Di sini saya akan bagikan lembar jawaban kepada Anda masing-masing. Bisa ditulis untuk identitasnya masing-masing ya teman-teman. Apakah sudah semua? Sudah. Oke. Berikutnya saya akan bagikan buku tesnya dan diharapkan teman-teman sudah buka terlebih dahulu. Jangan buka terlebih dahulu sebelum saya berikan instruksi ya. Ya, Bang. Apakah pada buku tesnya sudah tertulis tes berpikir abstrak? Sudah. Oke, baiklah. Bisa dibuka tes berpikir abstraknya teman-teman. Saya akan bacakan bagian petunjuknya terlebih dahulu ya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengerti dan memecahkan soal-soal yang tidak berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau angka-angka, tetapi yang berupa gambar atau pola tertentu. Jangan buka buku tes ini sebelum diperintah oleh petugas. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan
disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerja lebih baik lagi. Oke, soalnya bisa dibuka pada halaman berikutnya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara mengerjakannya ya. Dalam tes ini, Anda akan mendapatkan kederetan pola atau gambar seperti terlihat pada contoh di bawah ini. Setiap deretan merupakan suatu masalah. Ada dua macam deretan, yaitu di sebelah kiri, deretan yang terdiri dari 4 gambar yang disebut deretan soal. Di sebelah kanan, deretan yang terdiri dari 5 gambar disebut deretan pilihan jawaban. Keempat gambar dari deretan soal itu merupakan urutan. Anda diminta memilih salah satu di antara 5 gambar deretan pilihan jawaban yang akan merupakan gambar berikutnya seandainya gambar deretan soal itu dilanjutkan dengan gambar yang kelima. Bisa dilihat contoh nomor 1 ya teman-teman. Perhatikanlah gambar-gambar garis di dalam deretan soal itu. Semakin condong ke kanan. Dalam kotak pertama, garis itu berdiri tegak, dan bila Anda berpindah dari kotak kiri ke kotak kanan, maka garis-garis itu semakin condong. Dalam kotak kelima, garis itu akan terlihat datar. Yang manakah di antara 5 garis dari deretan pilihan jawaban yang dapat merupakan kotak kelima dari deretan soal itu? Jawabannya apa? D. Ya, untuk menjawab soal itu, Anda tidak boleh memberi tanda atau coretan apapun pada buku tes ini. Berikan jawaban Anda pada lembar-lembar tersendiri dengan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah gambar yang merupakan jawaban soal yang bersangkutan. Untuk contoh, di atas huruf D pada lembar jawaban diberi tanda silang sebagai berikut. Oke, selanjutnya bisa dibuka pada halaman berikutnya. Silakan dilihat pada contoh nomor 2. Pelajarilah kedudukan titik-titik hitam dari deretan soal itu. Perhatikanlah bahwa ia bergerak dari sudut yang satu ke sudut yang lain searah dengan putaran jarum jam, yaitu sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kanan bawah, sudut kiri bawah. Di mana kedudukan berikutnya ia akan kembali ke sudut kiri atas, bukan? Jadi jawabannya apa? D. Ya, nah, ingatlah, Anda hanya diharuskan memilih salah satu saja dari antara 5 gambar yang ada di dalam deretan pilihan jawaban. Anda akan diberi waktu 25 menit untuk mengerjakan seluruh soal dalam tes ini. Bekerjalah secepat dan sekeliti mungkin. Jika Anda tidak yakin mengenai suatu jawaban, ambillah salah satu pilihan jawaban yang terbaik atau paling benar menurut pikiran Anda. Baiklah, bisa dibuka pada dalam berikutnya. Untuk pengerjaan akan saya mulai sekarang. Pengerjaan selesai, silakan letakkan alat tulis masing-masing. Selanjutnya akan saya ambil untuk lembar jawab dan buku tesnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan tes yang ketiga, yaitu tes berpikir mekanik. Saya akan bagikan lembar jawabnya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, silahkan dipastikan untuk nama lembar jawabnya tes berpikir mekanik ya teman-teman.
Selanjutnya saya akan bagikan buku tesnya terkait tes kemampuan mekanik ya. Oke, jadi teman-teman bisa diisi dulu identitasnya tadi. Apakah udah? Sudah, Pak. Sudah. Baiklah, di sini saya akan bacakan terkait petunjuk umum dari tes komputer mekanik ya teman-teman. Bisa dibuka. Sudah. Oke, jadi tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan buka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali Anda buat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah setiap buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban, soal-soal dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Ya teman-teman, nanti untuk pengerjaan dikerjakan di lembar jawaban ya, bisa dikerjakan di buku tes. Baik, ya, Pak. Oke, selanjutnya bisa dibuka pada halaman berikutnya. Jadi di sini saya akan membacakan terkait petunjuk cara mengerjakannya. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaan, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Apabila sama berat beban yang dirasakan, berilah tanda hilang pada huruf C. Jawabannya adalah B yang merasakan beban lebih berat, karena letakkan itu lebih dekat bila dibandingkan dengan A. Karena itu pada lembar jawaban Anda harus memberi tanda silang pada huruf B sebagai berikut. Jadi bisa dicoret ya pada huruf B teman-teman. Ya, Pak. Oke, baiklah. Kemudian pada bagian bawahnya saya akan bacakan. Sekarang lihatlah contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Yang C. Oke, benar. Karena gambarnya menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentu saja A dan B sama beratnya. Dan karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Jadi bisa disilang pada huruf C, teman-teman. Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. Perhatikanlah setiap gambar dengan seksama dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap suatu jawaban, berikanlah tanda silang pada pilihan yang menurut pikiran Anda paling baik. Bisa dibuka halaman berikutnya untuk pekerjaan yang mulai dari sekarang. Oke, pekerjaan selesai. Silakan diletakkan alat tulisnya. Saya akan mengambil lembar jawaban dan juga buku tesnya, teman-teman.
Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mengerjakan tes yang keempat, yaitu tes relasi ruang. Tes relasi ruang. Nah, di sini saya akan bagikan lembar jawabannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti bisa sekalian diisi identitasnya masing-masing. Oke, Pak. Apakah semuanya sudah mendapatkan lembar jawaban tes relasi ruang? Sudah. Oke, baiklah. Terus selanjutnya saya akan bagikan buku tesnya. Apakah teman-teman sudah mendapatkan buku tes terkait tes relasi ruang? Sudah. Oke, baiklah, bisa dibuka halaman selanjutnya. Di sini saya akan bacakan petunjuk umum. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan buka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya lembar buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap-tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Ya teman-teman, jangan sekali-sekali menulis atau membuat tanda-tanda ataupun hal lainnya di dalam buku tes ini. Jadi semua jawaban harus dibuat pada lembar jawaban yang tersedia secara terpisah. Baiklah, kemudian saya akan bacakan terkait petunjuk cara menggunakan petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan relasi ruang ini ya teman-teman. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola yang ada di sebelah kiri, yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah 2 buah contoh berikut. Silakan dilihat untuk contoh nomor 1 teman-teman. Yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A atau B atau C atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? C. Oke, tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok untuk bentuk dan ukurannya, sedangkan D tidak cocok bentuk manapun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C di lembar jawaban sebagai berikutnya. Oke, selanjutnya sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Di dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Bisa dilihat ya teman-teman contoh nomor 2 yang di sebaliknya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak itu. Apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya. Bisa dilihat dari segi bentuknya, akan tetapi
hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi ini. Bangunan 3 dimensi A, salah satu sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Sebaliknya, permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malahan berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi B juga salah sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu adalah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi C juga salah sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal. Bangunan 3 dimensi merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan permukaan ujung yang sempit juga abu-abu, yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dan lembar jawaban sebagai berikut. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak pada pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Selanjutnya, berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan cara beri tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Dan beri tanda silang atau tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes yang terdiri dari 60 soal ini, disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan sesuatu, soal saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah taksiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Bisa dibuka halaman berikutnya. Untuk pengerjaan tes, saya akan mulai sekarang. Silakan diletakkan buku tesnya. Saya akan mengambil lembar jawaban dan buku soalnya, teman-teman. Ya, Pak. Oke, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan tes yang terakhir. Nah, pada tes terakhir ini akan terdapat 2 bagian ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan terkait lembar jawabannya ya. Untuk tes kali ini yaitu adalah tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Untuk identitasnya bisa ditulis masing-masing sesuai identitasnya sendiri-sendiri. Oh iya, apakah pada lembar jawaban tersebut sudah sesuai, yaitu tes ketepatan dan ketelitian klerikal? Sudah. Oke, selanjutnya saya akan bagikan buku tes soalnya teman-teman. Apakah semuanya sudah mendapatkan tes kecepatan dan ketelitian klerikal? Sudah. Oke, baiklah, kalau sudah silahkan bisa dibuka halaman berikutnya teman-teman. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan petunjuk umum terkait tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, tujuan tes ini itu adalah untuk mengetahui kecepatan dan ketelitian Anda dalam menyelesaikan masalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan di kantor-kantor laboratorium ilmiah
toko-toko, dan di tempat kerja lain yang memerlukan kecepatan dan ketelitian. Yang kedua, jangan buka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Selanjutnya yang ketiga, jangan sekali-sekali Anda buat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Selanjutnya, apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerja lebih baik lagi. Bisa dibuka halaman selanjutnya. Jangan sekali-sekali menulis atau membuat tanda, coretan apapun di dalam buku tes ini. Semua jawaban yang harus dibuat pada lembar jawaban yang telah tersedia secara terpisah. Di sini bawahnya saya akan menjelaskan terkait petunjuk cara mengerjakan tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dan ketelitian Anda dalam membandingkan pasangan-pasangan huruf dan atau angka. Oleh karena itu, soal-soal dalam tes ini terdiri dari pasangan huruf dengan huruf dengan angka, atau angka dengan angka. Huruf-huruf tersebut kadang-kadang merupakan huruf besar, kadang-kadang merupakan huruf kecil. Setiap soal terdiri dari 5 pasangan huruf atau angka yang dimaksud. Salah satu dari kelima pasangan tersebut digarisbawahi. Dalam lembar jawaban, pasangan-pasangan huruf atau angka dari tiap soal dicetak kembali. Akan tetapi dengan urutan yang berbeda. Cara mengerjakan tes ini adalah dengan mencari pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah dari setiap soal di buku tes ini. Kemudian menemukan pasangan yang serupa di lembar jawaban. Selanjutnya di lembar jawaban berilah tanda silang di bawah pasangan huruf dan atau angka yang serupa dengan pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah di buku tes untuk setiap soal yang bersangkutan. Bisa diperhatikan contoh soalnya teman-teman di bawahnya. Ada soal nomor 9, AB, AC, AD, AE, AF. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Ya, benar, jawabannya yang D. Bila Anda selesai mengerjakan bagian 1 sebelum waktu yang disediakan berakhir, periksalah kembali pekerjaan Anda. Janganlah kalian meneruskan ke bagian 2 sebelum diperintahkan. Untuk mengerjakan tiap bagian yang terdiri dari 100 soal, sediakan waktu sebanyak 3 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin mengetahui suatu jawaban, ambillah salah satu pilihan jawaban yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Selanjutnya bisa dibuka pada halaman selanjutnya. Untuk pengerjaan saya mulai sekarang. Oke, silakan diletakkan alat tulisnya. Saya akan mengambil lembar jawaban yang ada di meja kalian masing-masing ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan bagikan lembar jawaban untuk tes kecepatan dan ketelitian klerikal bagian 2. Apakah sudah mendapat bagian 2 tes kecepatan dan ketelitian klerikal?
Sudah. Oke. Silakan dibuka pada buku tesnya pada bagian 2 teman-teman. Apakah sudah? Sudah. Oke, baiklah, untuk pekerjaan selanjutnya akan saya mulai sekarang. Pekerjaan selesai, silakan letakkan lanjut masing-masing. Saya akan mengambil lembar jawab dan juga buku tes kalian masing-masing ya. Baiklah, untuk tes bakat pada siang hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu adalah tes minat. Nah, nanti akan saya bagikan tes selanjutnya ya teman-teman. Iya, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak.